Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Ripai dari kelas E. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bahasa Inggris untuk tujuan tertentu atau English Specific Purpose. Pendekatan pengajaran bahasa Inggris untuk mahasiswa non-jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris untuk tujuan khusus ESP umumnya ditafsirkan sebagai pendekatan untuk belajar bahasa Inggris berdasarkan tujuan atau kebutuhan peserta didik. Dalam konteks pembelajaran Inggris di Indonesia baik di sekolah menengah maupun universitas, terutama bagi siswa di luar jurusan Inggris, pendekatan ESP menjadi pilihan yang populer. Penerapan pendekatan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang menekankan pada tujuan belajar United Kingdom, yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan United Kingdom, terutama untuk kebutuhan karir akademik dan profesional, dengan penekanan pada keterampilan membaca yang memungkinkan siswa untuk memahami topik materi otentik sesuai dengan jurusannya secara efektif. Definisi ESP. Banyak definisi yang diberikan untuk ESP. Beberapa orang menggambarkan ESP hanya sebagai pengajaran bahasa Inggris untuk tujuan apapun yang dapat ditentukan yang lain. Bagaimanapun, lebih tepat menggambarkannya sebagai pengajaran bahasa Inggris yang digunakan dalam studi akademis atau pengajaran bahasa Inggris untuk tujuan kejuruan dan atau profesional, atau sebagai pengajaran bahasa Inggris untuk penutur bahasa Inggris non-pribumi yang belajar bahasa Inggris untuk tujuan tertentu. Definisi ESP yang lebih rinci berasal dari Strevens, yang mendefinisikan ESP sebagai kasus tertentu dari kategori umum pengajaran bahasa tujuan khusus. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa definisi ESP diperlukan untuk membedakan antara 4 karakteristik absolut dan 2 variabel. 4 karakteristik absolut ESP terdiri dari pengajaran bahasa Inggris, yaitu yang pertama, desain untuk memenuhi kebutuhan spesifik peserta didik. Yang kedua, terkait dengan konten, yaitu dengan dalam tema dan topiknya untuk disiplin ilmu, pekerjaan, dan kegiatan tertentu. Yang ketiga, berpusat pada bahasa yang sesuai dengan kegiatan tersebut dalam sintaksis, leksi, wacana, semantik, dan lain-lain, dan analisis wacana. Dan yang terakhir, dibedakan menjadi bahasa Inggris umum. ESP sebagai pendekatan pengajaran bahasa Inggris. Definisi yang diberikan oleh Dudley Evan Young terdiri dari 3 karakteristik absolut dan 5 variabel, mewakili wawasan bahwa ESP dapat tetapi tidak selalu berkaitan dengan disiplin tertentu. Juga tidak harus ditujukan pada kelompok usia atau rentang kemampuan tertentu. Ini hanya harus dilihat sebagai pendekatan untuk mengajar, atau apa yang digambarkan Dudley Evans sebagai sikap pikiran. Ini adalah asumsi yang mirip dengan yang diusulkan oleh Hutchinson dan Waters, yang menyatakan bahwa ESP adalah pendekatan pengajaran bahasa di mana semua keputusan mengenai konten dan metode didasarkan pada alasan pelajar untuk belajar. Arti kata istimewa dalam ESP lebih menegaskan aturan ESP sebagai pendekatan pengajaran bahasa di mana konten dan metode diterapkan berdasarkan kebutuhan pelajar peserta didik. Analisis kebutuhan sebagai fitur utama ESP adalah karakteristik paling khas dari ESP. Umumnya dianggap sebagai kriteria atau fitur utama ESP yang sebelumnya difokuskan secara eksklusif pada target atau akhir persyaratan kursus, dan biasanya untuk memperhitungkan kebutuhan awal peserta didik, termasuk kebutuhan belajar. Sebagai kriteria ESP, analisis kebutuhan memiliki 3 tujuan utama. Pertama, ini menyediakan sarana untuk mendapatkan masukan yang lebih luas ke dalam konten, desain dan implementasi program bahasa. Yang kedua, dapat digunakan dengan mengembangkan tujuan, sasaran, dan isi. Dan yang terakhir, ketiga, berfungsi sebagai sarana untuk mengevaluasi. Dalam konteks pengajaran bahasa Inggris di Indonesia, baik di tingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi, khususnya bagi mahasiswa jurusan non-bahasa Inggris, pendekatan ESP telah umum diterapkan.
Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang pendidikan yang menekankan tujuan pengajaran bahasa Inggris di tingkat perguruan tinggi, terutama bagi mahasiswa jurusan non-bahasa Inggris, adalah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa Inggris untuk keperluan akademik dan profesional, terutama untuk membaca buku ajar mereka dalam pekerjaan akademiknya. Silabus untuk kursus ESP. Tujuan dari kursus ESP adalah untuk membekali pelajar dengan tingkat kemahiran bahasa Inggris tertentu untuk situasi di mana bahasa akan digunakan, yaitu kebutuhan target. Disepakati bahwa setiap keputusan yang dibuat dalam merancang program pengajaran bahasa dalam konteks ESP harus bergantung pada kebutuhan pelajar untuk belajar bahasa Inggris. Oleh karena itu, konten silabus ESP harus dibenarkan dengan hati-hati dalam hal relevansi dan potensi motivasi bagi peserta didik. Silabus berbasis konten dan silabus berbasis kompetensi untuk kursus ESP. Karena ESP didefinisikan sebagai pendekatan pengajaran bahasa di mana siswa belajar bahasa melalui konten materi pelajaran di bidang spesialisasi yang mereka pelajari. Jenis silabus yang paling tepat untuk kursus ESP seperti yang diusulkan oleh silabus berbasis konten Crahen Case, dengan pertimbangan utama bahwa itu mengintegrasikan presentasi topik atau tugas dari kelas materi pelajaran, misalnya matematika, sosial, sains, dan lain-lain dalam konteks pengajaran bahasa kedua atau bahasa asing. Silabus berbasis konten paling baik dilihat sebagai upaya yang lebih baru untuk memperluas dan mengembangkan konsepsi kita tentang apa yang harus terdiri dari silabus untuk kursus bahasa kedua, termasuk kepedulian dengan untuk bahasa dan fungsi bahasa, serta dimensi ketiga yang penting, konten faktual dan konseptual dari kursus tersebut. Model konten dan integrasi bahasa berbeda dalam sejauh mana hasil menentukan prioritas dalam merancang instruksi dan dari yang umum hingga yang spesifik, unit pelajaran, tugas, dan kegiatan. Prioritas ini cenderung mencerminkan rasional atau tujuan untuk integrasi bahasa dan konten dan dapat mencakup satu, memastikan bahwa siswa non-pribumi mempelajari isi kurikulum dan siap untuk keberhasilan akademik. 2. Menyediakan siswa dengan gaya wacana dan bahasa dari bidang studi atau karir mereka. 3. Meningkatkan pembelajaran bahasa dengan memberikan topik yang memotivasi untuk dikomunikasikan. Dan 4. Meningkatkan pembelajaran bahasa dengan memberikan peluang latihan bahasa yang bermakna dan terarah yang diambil dari berbagai topik. Untuk mengurutkan dan mengatur konten menurut Allen, ada 3 pendekatan dasar yang dapat dirujuk pada: yang pertama, pendekatan struktural analitik tradisional dan di mana prioritas tertinggi diberikan pada kriteria tata bahasa formal. Yang kedua, pendekatan fungsional analitis yang mendefinisikan tujuan dalam hal kategori penggunaan bahasa komunikatif. Dan yang ketiga, pendekatan non-analitis eksperimental atau pertumbuhan alami yang bertujuan untuk membenamkan peserta didik dalam komunikasi kehidupan nyata tanpa seleksi awal atau pengaturan item buatan. Materi pengajaran untuk pengajaran ESP dianggap sebagai komponen penting dari setiap program instruksional, terutama kursus ESP. Materi pengajaran berarti semua materi yang dirancang untuk digunakan oleh peserta didik dan guru mereka sebagai sumber belajar dan membantu peserta didik memperoleh fakta, keterampilan, atau pendapat atau mengembangkan proses kognitif. Terutama dalam pengajaran ESP, peran materi pengajaran lebih dari sekedar sebagai apa yang harus diajarkan kepada peserta didik, karena dirancang berdasarkan kebutuhan dan minat peserta didik. Selain berfungsi sebagai sumber bahasa dan referensi, juga berfungsi sebagai penunjang pembelajaran untuk motivasi dan stimulasi. Metodologi dalam pengajaran ESP.
mengacu pada pemilihan dan pengurutan tugas dan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan instruksional yang diinginkan. Metodologi juga didefinisikan sebagai apa yang harus dilakukan siswa. Ini jelas memiliki implikasi dari apa yang harus dilakukan guru dan apa yang digunakan. Penilaian dalam pengajaran ESP adalah tindakan menilai. Ini adalah evaluasi prestasi siswa pada suatu kursus, adalah proses mengukur beberapa banyak tujuan pengajaran telah dicapai. Ini berfungsi sebagai umpan balik untuk pembelajaran siswa dan oleh karena itu untuk efektivitas proses belajar mengajar. Dudley Evans menyatakan bahwa penilaian memiliki dua tujuan utama, yaitu mencari umpan balik untuk membantu pembelajaran dan untuk mengetahui ukuran kompetensi yang sebanding. Itulah tadi sedikit materi yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.